Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Septiani, asal instansi SMK Ma'arif di Kota Gajah, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2. Hari ini saya akan melakukan PPL siklus 1. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan, Ferdi dipimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kabar hari ini. Alhamdulillah, kabar baik. Allahu Akbar. Terima kasih. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, silakan Ananda semuanya merapikan tempat duduknya sampai ada di samping kanan kiri, mohon disimpan. Silakan. Terima kasih. Sudah siap belajar? Hari ini kita akan bertemu di pembelajaran ekonomi bisnis di kelas 10. Hari ini kita akan membahas di KD kelangkaan. Sebelum Ibu sampai ke KD kelangkaan, mengingatkan kembali materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas apa? Acungkan tangan. Acungkan tangan, Nak. Aisyah? Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Di dalam materi pelaku ekonomi yang kita bahas apa saja? Ada yang bisa membantu Ibu mengingatkan kembali? Silakan. Mbak, monggo, silakan. Produksi, konsumsi, sama distribusi. Oke, namanya siapa? Tiara. Tiara. Terima kasih banyak Mbak Aisyah, Mbak Tiara. Bagus sekali sudah mengingatkan di materi kita di minggu lalu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan ke materi pembelajaran hari ini. Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan di hari ini, yaitu mengenai kelangkaan. Ada yang sudah pernah mendengar kata kelangkaan? Apa yang Anda bayangkan tentang kelangkaan? Asing? Keterbatasan kebutuhan. Keterbatasan. Ada lagi? Nesya? Jarang. Ada lagi? Jarang, keterbatasan. Ada lagi? Kelangkaan, langka. Gak ada. Habis berarti ya. Oh iya. Baik. Kelangkaan termasuk ke dalam masalah ekonomi. Kita bahas dulu, kita sampaikan dulu standar kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Kompetensi dasarnya yang akan kita lakukan di hari ini, yang pertama, menganalisis kelangkaan, hubungan antara. Yang pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan dan kebutuhan manusia, tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua, Mas Yu
Minta tolong Mas. Yang kedua. Dua, mengidentifikasi terjadinya masalah kecelakaan. Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi terjadinya masalah kecelakaan. Yang ketiga, Ibu minta dibantu Mbak Cika, tolong. Menganalisis berbagai macam masalah kecelakaan yang terjadi. Analisis kecelakaan dan faktor penyebabnya. Nah, yang kelima, nanti yang terakhir di pembelajaran kita hari ini, Mbak Mutiara, minta tolong dibacakan yang kelima. Menyajikan hasil analisis masalah kecelakaan yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Menyajikan hasil analisis masalah kelangkaan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini tertuang di depan ini. Sudah dibacakan satu persatu. Nanti Ibu akan membagi Ananda semuanya menjadi 5 kelompok. Nanti untuk pembagian kelompoknya mengikuti arahan dari Ibu. Setelah itu nanti bergabung dengan kelompoknya. Setelah itu mengidentifikasi masalah. Tapi sebelum itu, yuk dilihat dulu. Silahkan diamati sampai bulan selesai. Secara pembelian dengan menunjukkan kartu pada penduduk, sementara di Banyuwangi Jawa Timur ribuan warga serbu operasi pasar gas LPG. Warga Kota Medan, Sumatera Utara sejak 1 pekan ini alami kelangkaan gas LPG 3 kg. Mereka bahkan hanya bisa membeli LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP. Hal tersebut terpaksa dilakukan oleh pangkalan gas LPG lantaran mereka mendapat pasokan LPG dalam jumlah terbatas. Tak hanya langka, harga gas LPG 3 kg pun mendadak mahal hingga tembus Rp30.000 per tabung. Ribuan warga Banyuwangi, Jawa Timur menyerbu operasi pasar gas LPG yang digelar di Pasar Induk Banyuwangi. Kondisi ini terjadi karena sudah sebulan ini warga kesulitan mendapatkan tabung gas 3 kg. Mereka mengaku sudah berkeliling ke sejumlah agen dan pangkalan yang ada di Banyuwangi, namun rata-rata stok kosong. Pasokan tak kunjung datang warga di Kota Batu. Pembeli juga harus mengaktifasi untuk mendapatkan tabung gas LPG dengan membawa kartu keluarga dan KTP. Setelahnya baru kemudian selanjutnya pembeli hanya boleh membeli tabung LPG dengan hanya menunjukkan KTP. Hal ini dianggap warga sangat menyulitkan, apalagi kelangkaan tabung gas LPG ini dikhawatirkan akan terjadi karena akan melakukan pendataan, pengecekan seluruh tempat wilayah yang terkena dampak dari kelangkaan tabung gas LPG ini dengan berkoordinasi dengan Pertamina tempatan ini sudah retak. Apalagi warga akan tentunya akan membutuhkan tabung gas LPG ini untuk kebutuhan gabungan dan kuningan. Demikian, Pak. Baik. Setelah video tadi ditayangkan, itu adalah masalah kelangkaan yang umum terjadi di Indonesia. Tadi di mana videonya tadi? Di Denpasar. Sama tidak dengan lingkungan kita sekarang? Berarti secara tidak langsung atau secara umum masalah kelangkaan di seluruh Indonesia itu mirip-mirip ya? Tadi kita sampaikan bahwa kita harus bisa mendeskripsikan pengertian kelangkaan. Ada yang bisa bantu Ibu? Tadi kan disampaikan oleh Mbak Asti, kelangkaan itu keterbatasan. Ada yang bisa membantu Ibu, kelangkaan itu apa? Silakan acungkan tangannya. Silakan acungkan tangannya, kelangkaan itu apa? Ya, Mas Ibnu, silakan. Kelangkaan adalah kondisi daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas, sangat banyak, tetapi alat pemenuhan
yang tadi langka? Kita akan membahas secara umum dulu. Kenapa gasnya tadi langka? Kenapa? Subsidi bukan? Subsidi bukan kalau yang 3 kilo? Ya. Subsidi. Ternyata mungkin kelangkaan tersebut terjadi karena keterbatasan subsidi dari pemerintah. Nah, faktor-faktor penyebab kelangkaan yang pertama, di situ tertulis keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya. Sumber daya itu ada berapa macam? 3. Apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya pengganti, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pengganti. Contohnya sumber daya pengganti apa? Barang substitusi. Jadi dia bisa menggantikan. Sumber daya itu ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya, ternyata ada 2 juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Masih ingat toh? Masih yang dapat diperbaharui itu apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan itu sumber daya tidak bisa diperbaharui. Gas seperti tadi, terus minyak bumi, terus apa lagi, batu bara yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang kedua, faktor penyebab kelangkaan yang kedua adalah perbedaan letak geografis. Kenapa? Letak geografis itu kan berbeda-beda ya antara satu daerah dengan daerah lain. Maka kadang terjadi, misal ada yang tahu perbedaan antara di barat dan di timur apa? Waktu, itu jelas. Nah, kekayaan alam yang kelangkaan yang kita kaitkan dengan kelangkaan, bukan kita kaitkan dengan waktu. Misalkan nih di Bandung sama-sama waktu Indonesia Barat sebenarnya. Di Bandung kita sangat bisa melihat kebun teh yang panjang, yang luas dan yang lebar. Iya kan? Karena di Bandung itu kita identik terkenalnya dengan kebun teh. Di Lampung kita tidak menemukan. Itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, meskipun sama-sama bisa ditanam, tapi ternyata tidak bisa. Di sini tidak ada, kita tidak bisa menemukan kebun sepanjang seperti yang ada di Bandung. Yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Ada yang bisa bantu ibu? Pertambahan jumlah penduduk kenapa mempengaruhi kelangkaan dari daerah yang padat? Kenapa? Mbak Cika tolong dibantu. Daerah yang padat. Mungkin Mbak Cika mau seperti ini, kata pertambahan jumlah penduduk yang bertambah itu mempengaruhi faktor kebutuhan. Nah, seperti itu kan? Maka mempengaruhi kelangkaan. Yang tadinya jumlahnya hanya 10 bertambah menjadi 15 sehingga mengakibatkan kelangkaan. Nah, seperti itu. Ada lagi bencana alam. Kenapa bencana alam mempengaruhi penyebab kelangkaan? Kenapa? Sumber daya alamnya punah karena bencana alam. Ya, seperti itu. Iya, karena bencana alam biasanya menghabiskan sumber daya alam yang ada di sekeliling kita. Contohnya apa? Hewan, air, rumah, itu kan kekayaan ya. Hewan itu jelas, pohon. Nah, seperti itu. Jadi kan bencana alam. Ternyata ketika terjadi bencana alam, kelangkaan itu juga akan timbul. Berikutnya, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Pembakaran hutan, baik sekali
dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Maksudnya piye? Maksudnya gimana? Ada yang bisa bantu Ibu? Kenapa? Asti, tolong Ibu dibantu. Yang ke-8 kenapa? Mohon Ibu dibantu untuk memberikan penjelasan. Peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Karena peningkatan kebutuhan manusia lebih lebih memengaruhi adanya suatu kelangkaan daripada dibandingkan dengan kemampuannya penyediaan sarana. Ya, peningkatan kebutuhan manusia bagus ya. Argumen dari Mbak Asti, peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Jadi, kebutuhan manusia itu munculnya lebih cepat daripada sarana prasarana atau sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan. Jadi seperti itu untuk yang adalah faktor-faktornya yang disampaikan di atas. Nah, sumber daya seperti yang tadi dilontarkan itu. Ilmu ekonomi sumber daya terdiri dari 4 macam. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal. Pengaruh kan di kehidupan ekonomi? Ya. Satu itu ya. Yang selanjutnya sumber daya kewirausahaan. Oke. Nah, strategi mengatasi kelangkaan sumber daya. Strateginya yang ada di depan. Yang pertama, menyusun skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, berperilaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Masuk ya? Ya. Oke. Kita lanjut. Setelah Ibu menyampaikan sedikit penjelasan ini, nanti Anda akan dibagi menjadi 5 kelompok. Di mana dalam kelompok tersebut nanti Ibu akan memberikan tugas ke Anda semuanya untuk mengidentifikasi masalah-masalah kelangkaan yang berhubungan dengan ekonomi dan kehidupan manusia di lingkungan tempat tinggal Ananda semuanya. Jadi sejenak kita berpikir keluar, membayangkan Ananda semua berada di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Nanti bergabung dalam satu kelompok, menuliskan hasil diskusinya di LKPD, dan setelah selesai nanti perwakilan dari kelompok masing-masing menyampaikan hasil diskusinya. Jelas instruksinya? Oke. Terima kasih. Sekarang silakan berdiri. Kita bagi kelompok dulu nah. Jadi nanti karena Ibu akan membagi 5 kelompok, jadi nanti berhitung 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2. Oke, terima kasih banyak. Selamat yang nanti yang 2, yang di kelompok 1 dan 2 itu berjumlah 6 orang karena hari ini kan jumlah peserta didiknya di sini 27 ganjil ya. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan nak. Ibu akan bagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, silakan dibuka dulu. Seperti yang sudah Ibu instruksikan tadi. Silahkan Ananda semuanya mengidentifikasi
masalah kelangkaan dan menyampaikan faktor penyebabnya di situ ditulis dalam lembar LKPD yang sudah dibagikan sesuai dengan yang ada di lingkungan tempat tinggal Ananda semuanya. Ya, jelas? Silakan mulai berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan. Dari diskusi kelompok, Ibu akan menilai keaktifan dan kerjasamanya dalam kelompok. Ini dibutuhkan waktu, Ibu beri waktu 25 menit cukup? Oke, 25 menit cukup. Setelah itu langsung maju ke depan perwakilan kelompok masing-masing. Berdasarkan contoh yang kalian buat, kalian bahwa kelangkaan salah satu tidak kesimpulan dari Ananda semuanya menganalisis kelangkaan yang ada di lingkungan sekitar, misalkan air bersih, faktor penyebabnya karena kemarau, misalkan atau irigasi yang yang kotor dan banyak sampah, faktor penyebabnya banyak yang kalau ini nanti aja
sebenarnya seperti ini. Banyak pernah kita juga seperti itu. Biar terjadi kan seperti itu ya kan? Iya. Kembali ke masa lalu pakai kasur. Ananda menulis ya, kelangkaan itu dari yang paling urgent ke yang ke bawah, yang paling tidak urgent, yang paling akibatnya fatal yang mana, tulis aja di atas. Sama aja, semuanya sama, tapi baiknya ditulis seperti yang dijelaskan tadi, sesuai dengan skala prioritasnya. Skala prioritas itu dilihat dari yang paling penting ke yang kurang penting, bukan tidak penting tapi kurang penting, ya. Oke, gimana Mbak? Yang mana?
Yuk, kita tepuk semangat dulu biar kita fresh, biar kita bisa kembali ceria, biar kita bisa menyampaikan hasil diskusi dengan baik ke depan bersama teman-teman. Sesuai kelompoknya disampaikan ke kelompok yang lain. Yuk, tepuk semangat ya, bisa ya? Bisa. Tepuk semangat. Kita mulai presentasi untuk hasil diskusi ini. Kita mulai presentasi diskusi hari ini dimulai dari kelompok 1. Silakan wakil dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Berdua boleh, silakan. Wakil dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Diah Sri Lestari, Tiara Duyana Utari, dari kelompok 1 yang beranggota F.P. Ulum Putri, Nabila Nur Azizah, Wahyu Fadlur Rahman, Yusuf Indra Kurniawan. Contoh kelangkaan yang pertama yaitu gas. Faktor penyebabnya subsidi terbatas, alasannya kurangnya pemasok dari pemerintah. Yang kedua adalah air. Faktor penyebabnya kemarau panjang, dan alasan dari kelangkaan air yaitu lama tidak turunnya hujan. Yang ketiga adalah minyak goreng. Faktor penyebabnya produksi yang terbatas, dan alasan minyak goreng langka yaitu banyak penjual menimbun minyak goreng. Yang keempat adalah pekerjaan. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Alasannya dari pengaruh teknologi. Yang kelima adalah uang. Faktor penyebabnya tidak bekerja atau pengangguran. Alasannya karena malas mencari pekerjaan. Setelah mengerjakan aktivitas tersebut, jelaskan dampak dari kelangkaan yang telah disebutkan di atas. Yang pertama, kelangkaan gas. Dampaknya yaitu sulit memasak. Kedua, air. Dampaknya yaitu kurangnya air bersih untuk minum dan mandi. Yang ketiga, kelangkaan minyak goreng. Dampaknya harga makanan naik. Yang keempat, kelangkaan pekerjaan. Dampaknya jadi beban keluarga. Yang kelima, kelampaan uang. Dampaknya jadi miskin. Mengapa kalian harus memutuskan suatu alasan dari faktor penyebab kelangkaan yang terjadi? Kelangkaan yang paling urgent yaitu air. Karena air menjadi kebutuhan sehari-hari seperti untuk memasak, mandi, dan untuk minum. Berdasarkan contoh yang kalian buat di atas, setujukah kalian bahwa kelangkaan bersumber dari banyaknya kebutuhan manusia dan alat pemenuhnya terbatas untuk keberlangsungan hidup manusia? Jelaskan alasanmu. Setuju. Karena kebutuhan manusia sangat banyak dan alat pemenuhnya terbatas, maka banyaknya terjadi kelangkaan. Kesimpulannya yaitu kelangkaan tersebut menyebabkan masyarakat kekurangan kebutuhan yang tidak tersedia. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, kelompok 1 menyampaikan bahwa hasil diskusi dari kelompok 1 itu masalah kelangkaan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama itu gas LPG. Terus yang kedua itu air. Terus yang ketiga itu minyak goreng.
Yang keempat, pekerjaan. Ternyata pekerjaan langka di lingkungan kelompok 1. Terus berikutnya, uang. Langka ya uang ya? Ya. Oke. Nah, dari kelompok yang lain silakan kalau ada yang menambahkan atau menyangga atau memberikan masukan atau berkolaborasi dengan kelompok 1, silakan disampaikan. Silakan Mas Firgi, berdiri, nggak apa-apa, berdiri Mas Firgi. Saya dari kelompok 5 izin bertanya. Kelangkaan apa yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar Anda? Kelangkaan air. Kelangkaan yang ada di sekitar kita sekarang yaitu air. Karena kan sekarang cuacanya panas, kemarau, jadi air itu langka, sumurnya itu pada kering. Ya. Nggak mandi. Nggak mandi ya. Mandi Mas ya. Kan masih ngungsi tapi ngungsi kalau yang ada yang tempat airnya yang banyak. Oke. Yang urgent yang terjadi di kelompok lingkungan kelompok 1 itu air. Alasan dari kelompok 1 kenapa dikatakan paling urgent karena air adalah kebutuhan pokok manusia. Ketika tidak ada air, efeknya adalah fatal. Nah seperti itu. Setuju? Setuju. Oke. Cukup untuk kelompok 1 atau ada lagi yang ingin berkolaborasi? Cukup? Cukup. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Disambung atau dilanjutkan penyampaian diskusi hasil kelompoknya dari kelompok 2. Silakan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Risti Ardani. Saya Mutiara Sabitri. Dan bersama kelompok kami ada Maulana Praditya, Esa Batara, Salwa Zakia, dan Eca Silvia Wahdani. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Contoh kelangkaan yang pertama yaitu air. Faktor penyebabnya kemarau, alasannya karena musim panas yang berkepanjangan dan tidak turunnya hujan. Yang kedua, gas. Faktor penyebabnya banyaknya permintaan, alasannya langkanya subsidi dari pemerintah. BBM, faktor penyebabnya banyaknya pengguna transportasi, alasannya karena melonjaknya harga. Yang terakhir, uang. Faktor penyebabnya tidak adanya pekerjaan, alasannya langkanya pekerjaan. Jelaskan dampak dari kelangkaan yang telah disebutkan di atas. Air, dampaknya kurangnya air bersih untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Gas, tidak bisa memasak. Untuk BBM, tidak bisa berkendara. Mengapa kalian harus memutuskan suatu hal? Alasan dari faktor penyebab kelangkaan yang terjadi karena adanya kemarau panjang untuk air paling urgent. Terus berdasarkan contoh yang kalian buat di atas, setujukah kalian bahwa kelangkaan bersumber dari banyaknya kebutuhan manusia dan alat pemenuhnya terbatas untuk kelangsungan hidup manusia? Jelaskan alasanmu. Setuju, karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber kebutuhan manusia terbatas. Kesimpulannya, lebih menghemat dan dalam menggunakan sumber daya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin menambahkan? Dari kelompok 2 disampaikan bahwa kelangkaan yang sering terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka yang pertama adalah air. Terus yang kedua adalah gas.
Yang ketiga BBM. Yang keempat uang. Yang kelima minyak tanah. Berarti ada tambahan dari kelompok 1 tadi tidak menyebutkan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya kelangkaan minyak tanah ya. Di kelompok 2 ada minyak tanah. Nah, ada yang ingin berkolaborasi dari kelompok lain untuk kelompok 2, silakan disampaikan. Ada yang ingin disampaikan untuk kelompok 2? Cukup? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi Ibu mengulang kembali. Pembelajaran ini akan Ibu nilai dari keaktifan siswa, dari kolaborasi siswa, selain dari hasil pekerjaan kelompoknya. Nah, seperti itu. Silakan dilanjutkan dengan penyampaian hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan maju ke depan, perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelangkaan. Sebelumnya, nama saya Aisyah Fairunisa Putri. Saya Vinda Fianti. Dan rekan kelompok kami ada Cynthia Bella, Cita Yuliana Syari, Rian Aldi Pratama. Langsung saja kami bahas mengenai diskusi tentang kelangkaan. Yang pertama adalah contoh kelangkaan. Contoh kelangkaannya adalah gas. Jadi faktor penyebabnya itu terjadi karena penyediaan subsidi yang tidak mencukupi. Dan alasannya adalah kebutuhan manusia yang meningkat. Kemudian adalah minyak goreng. Bahan baku yang sangat terbatas. Jadi alasannya adalah karena gagal panen. Kemudian adalah air. Sulitnya menemukan air. Akibatnya karena kemarau. Kemudian uang. Setelah mengerjakan aktivitas tersebut, jelaskan dampak dari kelangkaan yang telah disebutkan di atas. Gas, kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Mengapa kalian harus memutuskan suatu hal? Alasan dari faktor penyebab kelangkaan yang terjadi. Uang, karena meningkatnya pengangguran sehingga sulitnya mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Berdasarkan contoh yang kalian buat di atas, setujukah kalian bahwa kelangkaan bersumber dari banyaknya kebutuhan manusia dan alat pemenuhannya terbatas untuk kelangsungan hidup manusia? Jelaskan alasanmu. Setuju, karena manusia membutuhkan sebagian sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, serta kebutuhan manusia yang semakin banyak. Kesimpulan masing-masing siswa, silakan menuliskan rencana tindak lanjut sebagai wujud komitmen menjadi konsumen yang bijak. 1. Lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan serta ikut serta dalam memperbaiki sumber daya alam. Itu saja presentasi dari kami. Ada yang ingin dipertanyakan? Dari kelompok 3 menyampaikan bahwa kelangkaan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya yang pertama adalah gas. Yang kedua adalah minyak goreng. Yang ketiga adalah air. Yang keempat adalah uang. Yang kelima adalah BBM. Nah, tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh kelompok 3 bahwa faktor-faktor penyebabnya adalah yang sudah tersampaikan. Dari Anda semuanya ada yang akan berkolaborasi menyampaikan pendapatnya atau menambahkan dari apa yang sudah dipresentasikan kelompok 3, silakan. Cukup? Cukup. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dilanjutkan oleh kelompok 4, silahkan maju presentasi untuk kelompok 4, silahkan.
kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramawati, saya Maya Sikana, dan kelompok kami yang bernama saya Destia Putri, Dia Ayu Kumala Sehari, Nixi Nadia, Viola Felicia Sanjaya. Air bersih sering penyebab kelangkaan air bersih, sering menggunakan air bersih tidak sesuai kebutuhannya. Alasannya kemarau, sulit menemukan air bersih. Minyak makan, karena pemerintah memberi harga eceran tertinggi. Alasannya terbatasnya produk kelapa sawit. Uang pengangguran. Air bersih, terus minyak goreng, harga makanan yang digoreng mahal. Uang sulit untuk membeli bahan pokok sehari-hari atau menjadi miskin. Mengapa kalian harus memutuskan suatu hal? Alasan dari faktor penyebab kelangkaan yang terjadi. Karena yang paling sulit didapatkan adalah air, karena air adalah kebutuhan sehari-hari. Kesimpulannya adalah kelangkaan tersebut menyebabkan masyarakat kekurangan ketersediaan kebutuhan. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 sudah disampaikan kelangkaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Yang pertama adalah minyak tanah. Yang kedua, air bersih. Yang ketiga, minyak goreng. Iya, yang keempat, ganti nama ya, minyak makan ya. Iya. Yang keempat, uang. Yang kelima, hanya 4 ya. Hanya 4. Ada yang ingin berkolaborasi dengan kelompok 4, silakan. Silakan. Cukup? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dilanjutkan kelompok 5 untuk presentasi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya dari kelompok 5 beserta teman saya akan menjelaskan tentang diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama anggota kelompok kami 1 Cika Janata, Astiantika Laras, yang selanjutnya ada Eki Nurazlina, dan yang terakhir Ferdi Aditya Herawan. Langsung saja, masalah ekonomi yang kami teliti di lingkungan sekitar yaitu 1 minyak goreng. Faktor penyebabnya karena ditimbun oleh pedagang. Alasannya karena ingin mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Yang ketiga, daging. Faktor penyebabnya karena pembatasan impor daging yang diterapkan oleh pemerintah. Alasannya permintaan konsumen yang sangat meningkat. Yang ketiga, lapangan pekerjaan. Faktor penyebabnya kurangnya lowongan pekerjaan, ketidakseimbangan antara negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak dan patokan usia kerja yang semakin bertambah. Alasannya kurangnya SDA atau sumber daya alam yang ada dan lebih mengandalkan menjadi karyawan daripada wirausahawan. Setelah mengerjakan aktivitas tersebut, dampak dari kelangkaan tersebut yaitu menurunnya tingkat produksi, menurunnya pendapatan masyarakat, naiknya harga barang-barang dan bahan pangan, dan dapat menurunkan sumber daya. Dari permasalahan di atas, kelangkaan yang paling berpengaruh di kehidupan masyarakat yaitu minyak goreng, karena minyak goreng salah satu kebutuhan produksi bagi masyarakat yang sangat penting. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan. Ada
Baik, terima kasih. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mari bersama-sama mengingat, kita evaluasi kelangkaan apa saja yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita tadi. Kelangkaan, ada air. Kelangkaan yang terjadi. Yang pertama, air. Yang kedua, gas. Gas yang mana ini? Gas LPG. Yang subsidi atau yang buka? Yang subsidi. Gas LPG 3 kg berarti ya? Subsidi 3 kg. Terus yang ketiga, minyak goreng. Minyak goreng. Yang keempat, BBM. Ada yang kelima? Minyak tanah. Yang keenam? Uang ya? Kenapa Anda semua menulis uang sebagai bahan langka di lingkungan tempat tinggal? Karena sampulnya kecil-kecil ya? Kenapa kok menulisnya? Cepat habis ya? Makanya Anda semua menulisnya dengan uang yang langka ya? Karena apa? Faktor penyebabnya apa? Karena kebutuhannya yang sangat banyak. Saya tulis berarti uang ya? Iya, karena dompetnya ibu juga isinya cuma tipis. Iya, tipis sekali uang. Yang ketujuh, pekerjaan. Pekerjaan itu langka ya? Iya. Nanti harapannya apa ini? Lapangan pekerjaan diperbanyak. Terus penerimaan tenaga kerja lulusan SMK diperbanyak ya, biar nanti Anda semuanya tidak menganggur. Jadi di sini pekerjaan. Oke. Ini masalahnya, faktor penyebabnya apa? Keterbatasan sumber daya. Sumber daya, kita identifikasi ya, sumber daya. Yang berikutnya apa? Keterbatasan kemampuan, ya, keterbatasan kemampuan. Yang ketiga, keterbatasan untuk mengolah. Ini faktor penyebabnya. Oke. Nah, kelangkaan ternyata setelah diidentifikasi oleh Ananda semua melalui kelompok masing-masing, terkumpul sekian. Ini ada 7 air. Karena sekarang kemarau katanya tadi, sulit untuk mendapatkan air bersih. Banyak pembuangan sampah melalui genangan-genangan air atau melalui irigasi, sehingga air bersih juga sangat berkurang. Terus gas LPG, tadi saya dengar di presentasi ada yang menyampaikan ada yang menimbun gas LPG seperti itu ya, karena pengen mendapatkan pendapatan yang lebih. Setelah itu minyak goreng, pernah ya kita susah ya di lingkungan kita. Setelah itu BBM, setelah itu minyak tanah. Minyak tanah sekarang digantikan dengan apa nak? Solar. Iya, solar juga kita antrinya banyak. Terus uang karena kita rendahnya kurangnya lowongan pekerjaan, atau ternyata banyak masyarakat Indonesia atau masyarakat di lingkungan sekitar kita khususnya yang upahnya di bawah UMR. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini jelas dengan materi hari ini? Jelas. Materi kelangkaan, faktor penyebabnya, terus ada efeknya apa, tadi jelas disampaikan? Jelas. Terima kasih. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong Ibu dibantu untuk menyimpulkan pembelajaran yang terjadi di hari ini. Saya mau dibantu, Mbak Asti, saya tolong dibantu menyimpulkan. Silakan. Yang pertama, kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang sangat terbatas. Oke, kebutuhan manusia terbatas, tidak terbatas. Ya. Tetapi, oke. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan kita perlu membuat skala prioritas. Oke, skala prioritas. Yang ketiga, kelangkaan sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Oke, harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber
daya alam. Nah, ini adalah, terima kasih Mbak Asti, baik sekali jawaban kesimpulan dari Mbak Asti. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kelangkaan yang ada di lingkungan sekitar kita adalah yang tertulis di papan ini. Apa yang menyebabkan tertulis di papan ini, dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah 1, 2, 3 yang sudah disampaikan oleh rekan Asti. Jelas? Jelas. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya di mata pelajaran lembaga keuangan. Ananda bisa membaca-baca terlebih dahulu sesuai dengan buku yang ada di pegangan Anda semuanya, literatur yang sudah dibagikan atau yang Anda miliki dengan materi pokok lembaga keuangan untuk pertemuan minggu depan. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih banyak. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Terlebih dahulu berdoa mulai. Sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.